Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Pak Iwan berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat dan tidak kurang sedikit. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Fatmi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, kawan-kawan, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran hari ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selanjutnya, semoga dengan berdoa tadi, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat buat diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kelas 12 TKJ 5 ini sudah hadir semuanya atau belum ya? Silakan absen terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak, sudah absen semuanya? Pembelajaran hari ini materinya masih sama ya seperti pertemuan sebelumnya, yaitu sama-sama kita belajar mengenai hosting. Kiranya ada yang sudah tahu sedikit hosting itu apa? Tujuannya kita mempelajari mengenai dedicated hosting ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan nanti memahami mengenai konsep dasar dari dedicated hosting server ya dengan benar dan bertanggung jawab. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, Pak Iwan akan memberikan motivasi ya. Nah, jadi kalian nanti setelah ini akan saya minta untuk mengamati, harus fokus ya, fokus amati video tersebut. Di akhir pembelajaran nanti akan melakukan konklusi atau kesimpulan, menyimpulkan. Saya bukakan ya, tolong diamati untuk video pembelajaran. Ini adalah namanya dedicated server tadi, anak-anak. So with other providers, you might sign up and you get a notification maybe half an hour, a couple hours later that your machine's ready. With us, you can actually start using it right away. Jadi dedicated hosting itu harus powerful ya, harus hidup selama 24 jam. Ini namanya data center anak-anak. Dari video yang sudah kalian amati tadi, ada yang masih anak-anak itu kurang pahami. Di sini Pak Iwan memberikan kesempatan untuk membuka sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau bertanya mengenai video tersebut? Saya Pak Iwan izin bertanya, Pak. Ya, Mas Iwan. Ya, silakan. Setelah lihat video tadi, setelah disimak, saya ingin bertanya, ya, sebenarnya konsep dasar dari dedicated hosting itu seperti apa, Pak? Oh ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, itu mengenai konsep dasar dari dedicated hosting. Jadi seperti ini, Bapak jelaskan bahwasannya dedicated hosting itu sangat berbeda dengan namanya share hosting ya. Nah, dedicated hosting ini sebenarnya kita beli komputer, kemudian kita install untuk dijadikan server, itu bisa ya. Akan tetapi kita nanti butuh jaringan internet dan lain-lain ya, dengan mempertimbangkan hal-hal listrik kemudian jaringan, karena harus nyala selama 24 jam seperti itu. Kemudian dedicated server itu juga bisa menyewa ya. Kita menyewa dari perusahaan penyewa layanan jasa hosting ya. Jadi seperti tadi di video, nah kondisinya seperti tadi ya. Jadi tempat penyewaan seperti tadi. Nah, dedicated hosting itu adalah kita menyewa yang mana di dalam satu server itu hanya digunakan untuk satu account. Sekarang Pak Iwan yang bertanya gantian ya. Parameter dedicated hosting server seperti itu. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Martina, silakan.
Ya, parameter dalam memilih dedicated hosting server yang saya amati dari video tersebut Ya. itu dari spesifikasi hardware-nya, Pak. Ya. Pertama, Ya. kemudian yang kedua kapasitas memori itu, Ya. kemudian yang ketiga keamanan, jaga keamanannya, Ya. dan yang terakhir itu technical support. Kita sudah melakukan pengamatan ya, anak-anak. Kemudian yang kedua kita sudah tanya jawab mengenai video tersebut. Nah, untuk yang ketiga ini Pak Iwan, itu saya merasa di dalam materi yang ada di video itu masih kurang ya anak-anak. Nah, makanya Pak Iwan untuk meminta untuk mengumpulkan informasi dari internet mengenai dedicated hosting ya, seperti itu. Nanti materi itu silahkan kalian rangkum, dan nanti ketika ada yang masih kurang paham dari materi yang kalian cari di internet, itu nanti bisa ditanyakan lagi. Tadi kalian sudah mencari materi dari internet. Nah, sekarang kalian materi itu kalian rangkum terlebih dahulu dengan baik. Nanti habis itu setelah dirangkum dengan baik, nanti dipresentasikan ya. Dan juga sambil kalian merangkum, kalian juga bisa mengerjakan di sini ya anak-anak. Di Google Classroom sudah saya kasih LKPD. Nah, LKPD-nya itu ini sudah anak-anak sudah masuk ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jadi ini adalah untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi yang Bapak sudah sampaikan seperti itu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Saya sudah upload, Pak. Jika sudah, ya, Bapak mau membahas, tetapi tidak semuanya ya anak-anak, karena waktu kita itu sangat mepet. Dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, itu isinya yaitu mengenai konsep dari dedicated hosting, kemudian ada cloud computing, dan layanan yang ada di dalam cloud computing. Nah, untuk poin selanjutnya, nanti salah satu di antara kalian yaitu untuk bisa menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang sudah dipelajari pada pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Saya izin menyampaikan ya, Pak. Oh iya, Mbak Masula, silakan. Ya, menurut yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, saya bisa menyimpulkan secara mendasar dedicated hosting server digunakan untuk menyimpan website dengan jumlah kunjungan yang ekstra, dan juga kelebihan serta kekurangan dari dedicated hosting server. Kelebihannya yaitu aman, akses penuh, efektif, tidak ada gangguan dari pihak lain. Sedangkan selain kelebihannya, saya juga bisa menyimpulkan kekurangannya, Bapak. Yang pertama itu biaya sewanya tinggi, memerlukan skill yang handal, jadi tidak semua orang bisa melakukan ini. Nah, selanjutnya parameter dalam memilih dedicated hosting server. Nah, parameternya apa saja yang digunakan? Yang digunakan adalah spesifikasi hardware, kapasitas memori, keamanan, dan technical. Nah, Bapak, selain di atas masih ada lagi Pak yang bisa saya simpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu layanan dalam cloud computing. Nah, apa saja layanan dalam cloud computing itu? Ada 3, yaitu software as service, infrastruktur as service, dan platform as service, as a service. Mungkin itu Pak yang bisa saya simpulkan dari materi pembelajaran yang telah disampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, Pak Iwan akan belajar bersama yaitu mengenai cara kerja, cara meregistrasi, menyimpan data di cloud computing itu. Oke, karena waktunya sudah, silakan Ketua Kelas Mas Fatmi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Seperti yang dapat Pak Iwan sampaikan, tetap semangat ya. Kalian semuanya bisa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.